Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya yakin kita di dalam pertolongan, kasih sayang, dan pemeliharaan Tuhan, kita ada hari ini dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Amin. Baik, untuk renungan hari ini kita akan buka Lukas, Injil Lukas pasal 18, kita akan baca dari ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ada seorang anak, dia pulang dengan menangis, bahkan menangis terseduh-seduh. Badannya kotor, bajunya kotor, bahkan ada luka-luka kecil. Dia berlari pulang menangis dan mencari mamanya. Sampai di depan mamanya, dia mulai mengadu. Dia bilang, "Aku kan baik, kenapa mereka mengganggu aku, menyakiti aku? Mama, mereka itu jahat." Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dia mengadu, dia mengatakan bahwa dia begitu disakiti, atau lebih tepat dia begitu sakit hati dengan orang-orang itu semua. Mamanya mendengar terus, anak itu terus ngomong, dan sampai anak itu udah capek dan berhenti ngomong, mamanya dengan perlahan berkata, "Anakku, adakah kamu sendiri memikirkan bahwa apa yang kau lakukan selama ini kepada mama? Selama masa-masa pandemi ini, kau harus belajar di rumah, dan mama diingatkan oleh guru supaya engkau belajar dengan baik. Engkau tidak pernah mentaati, engkau tidak pernah peduli. Engkau bertindak dengan segala tindakanmu yang macam-macam, yang begitu menyakitkan. Engkau menganggap mama ini menyusahkanmu dan sebagainya. Kau berkata-kata, bahkan engkau tidak jarang bahkan memukuli mama. Dan beberapa jam yang lalu, engkau pergi dari rumah. Pergi sampai mama cari sampai mama khawatir. Bahkan mama menunggu apakah perlu melapor polisi. Dan tiba-tiba engkau pulang. Engkau hanya mengatakan, orang yang menyakitimu, engkau sakit hati dan sebagainya. Anakku,
Adakah engkau juga merasakan perasaan mama? Mama yang kau lakukan seperti itu, mama juga sakit hati. Saudara, hari ini memang saya ingin mengambil bagian ini, ya tidak sepenuhnya saya ingin menjelaskan bagian ini, tapi minimal kita melihat ada 2 orang yang datang berdoa kepada Tuhan. Yesus katakan ya di ayat 9 bahwa dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Nah, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Artinya begini saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita merasa ya, atau kita lihat ya, ada kelompok Farisi merasa dia sudah benar, dia yang memang tidak dibilang dia dirugikan. Tapi mungkin kita datang kepada Tuhan, kita mengadu situasi kondisi, apalagi pandemi sekarang, pekerjaan gak ada, hidup susah, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita ungkapkan sakit hati kita. Tapi, mungkin Tuhan berkata kepada kita, seperti mama itu berkata kepada anaknya, adakah engkau juga pernah memikirkan perasaan mama? Mama kau sakiti, engkau tidak mau taat, disuruh belajar, engkau berkelakuan macam-macam. Nah saudara, hari ini saya ingin mengajak kita berdoa. Mungkin ya, minggu lalu memang saya juga bicara tentang doa, hari ini saya ingin bicara tentang doa. Mungkin kita datang kepada Tuhan, kita mengadu banyak hal, kita bilang kita susah, kita sakit hati dan apa. Adakah kita mendengarkan suara Tuhan? Mungkin Tuhan sedang berkata, anakku, tidakkah kau rasakan dan kau sadari bahwa engkau sering menyakiti hatiku dengan kelakuanmu, dengan ketidaktaatanmu, dengan segala macam hal, dengan merasa benar dan sebagainya. Teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan seperti pemungut cukai ini. Kita mau memeriksa diri kita. Apalah yang ada yang kita lakukan terhadap Tuhan? Bagaimana kehidupan kita sebagai seorang yang percaya? Ketika kita ada di tengah dunia ini, ketika kita menghadapi masalah-masalah, apakah kita kayaknya mengeluh dan macam-macam, bahkan kita bertindak tidak taat kepada Tuhan? Mari, seperti orang pemungut cukai ini mengatakan, dia berdiri jauh-jauh sambil memukul dadanya. Dia bilang, ampuni hambamu yang tidak layak ini. Dan Yesus bilang, orang seperti itu pulang dan dibenarkan Allah. Bukan maksudnya kita ingin pura-pura, enggak saudara. Jangan pura-pura, tapi kita betul-betul. Kita mau datang dan berdoa kepada Tuhan sebagai orang yang berkenan. Sebagai orang yang menyadari apa yang kita lakukan itu, lalu kita kalau datang kepada Tuhan, kita adalah sedang meminta belas kasihan Tuhan untuk menolong kita, untuk memberi kekuatan. Bahkan di tengah kesulitan dan masalah-masalah, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Kita tidak ada keluh kesah, tapi kita tetap mencari wajahnya, minta kekuatan daripadanya. Mari saudara, datanglah kepada Tuhan dengan doa seperti itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mungkin selama ini berdoa. Tapi kami mungkin berdoa bisa seperti orang Farisi. Merasa benar, merasa terganggu, merasa disakiti dan apa-apa. Bahkan di tengah pandemi ini mungkin kami juga datang kepada Tuhan. Kita mengadu bahwa hidup udah susah, pekerjaan susah, takut ancaman, tidak ada kebebasan dan sebagainya. Kami mungkin juga sudah merasakan ada banyak kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan orang yang tidak nyaman. Oh Tuhan, tolonglah kami mau belajar seperti pemungut cukai ini. Kami mau datang dengan rendah hati. Kami sendiri mau mulai dengan melihat
bagaimana hidup kami di hadapan Tuhan. Adakah kami juga sering menyakiti hati Tuhan? Nah, ketika semua persoalan ini ada, kami datang minta belas kasihan Tuhan, sebab kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong kami di tengah persoalan hidup ini, di tengah masalah ini. Bapak berkatilah teman-teman, mungkin juga dalam pergumulan-pergumulan, dalam kehidupan rumah tangga dan hal-hal yang dihadapi. Berikan kami kesadaran supaya kami tetap setia dan taat dan terus mengandalkan Tuhan. Tidak berkeluh kesah, tapi percaya Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.